Film dibuka dengan sebuah skene penghakiman yang dilakukan oleh seorang kepala mafia bernama Roger. Pada hari itu, ia berhasil menangkap salah satu bawahannya yang tertangkap basah mencuri barang ilegal. Karena itu, ia langsung menghabisi nyawa orang tersebut. Setelah itu, cerita beralih kepada dua perampok yang tidak dikenal. Mereka masuk ke dalam sebuah gudang milik kartel untuk mengambil seluruh uang hasil kejahatan. Singkatnya, setelah berhasil mengambil uang tersebut, mereka menitipkannya kepada seorang pemuda bernama Wilson. Seminggu kemudian, Wilson tampak baru saja diusir dari sebuah kasino karena telah berdiri di meja judi dan kehilangan banyak uang. Ia kemudian kembali ke apartemennya dan mendapati dua perampok yang menitipkan uang kepadanya kemarin sudah ada di sana. Salah satu dari mereka, bernama Desmond, mencurigai bahwa Wilson telah menghabiskan uang tersebut untuk berjudi. Ketika mendengar tuduhan ini, Wilson membantah bahwa ia hanya menggunakan sedikit uang. Ia menyatakan masih menyimpan sisanya di atas plafon. Namun, siapa sangka saat ia memeriksa, semua uang itu ternyata telah lenyap. Tidak tahu siapa yang mengambilnya, Wilson pun langsung dipukuli dan dibunuh. Kematian Wilson menimbulkan dua persoalan berbeda. Yang pertama adalah tindak kriminal yang membuat pihak kepolisian terpaksa turun tangan. Dan yang kedua, Wilson adalah kurir kepercayaan Roger, sehingga kematiannya memicu rasa ingin balas dendam dari sang bos mafia itu. Di sisi lain, seorang detektif bernama Ray mendekati ayah Wilson, Steve, untuk membawanya ke rumah sakit. Ia menginformasikan bahwa anaknya ditemukan meninggal dan polisi sedang menyelidikinya. Sekadar informasi, Steve dulunya adalah seorang polisi di bagian intelijen, tetapi memilih pensiun lebih awal karena alasan pribadi. Dalam waktu singkat, ayahnya menguburkan jasad Wilson di dekat lokasi tempat tinggal mereka. Beberapa saat kemudian, seorang wanita bernama Charlotte muncul dan menyampaikan ucapan duka. Ia mengaku telah menjalin hubungan dengan Wilson selama 1 tahun, dimulai dari kunjungan Wilson ke kasino di tempatnya bekerja. Meskipun berusaha sabar dan menerima kenyataan, Steve masih didera rasa amarah. Kematian tragis anaknya dan ketidakmampuan polisi menemukan pelaku membuatnya mengambil tindakan sendiri. Dengan bekal pengalaman dari dunia intelijen yang pernah ia jalani, Steve bertekad pergi ke kota untuk mencari pembunuh anaknya. Sementara itu, Roger menemui seorang rekan bisnis sekaligus sesama bos mafia, Karina. Keduanya telah menjalin kerja sama lama, di mana Karina bertanggung jawab atas produksi barang haram, sedangkan Roger memasarkan barang tersebut. Hari itu, Karina mengungkapkan bahwa harga bubuk sihir telah melonjak tajam akibat melemahnya nilai rupiah hingga 18.000 per dolar, membuat biaya bahan baku menjadi lebih tinggi, sehingga memaksa mereka untuk mengambil langkah ini. Mendengar informasi tersebut, Roger berusaha menawar harga yang ditetapkan. Namun, karena tawaran itu terlalu rendah, Karina akhirnya memutuskan untuk pergi. Di waktu yang bersamaan, Steve telah tiba di apartemen anaknya dan berniat menginap di sana. Tempat kejadian terlihat berantakan, dan Steve yakin bahwa dalam kondisi seperti ini, polisi seharusnya mampu menemukan pelakunya. Namun, entah mengapa, setelah menunggu selama seminggu, hasilnya justru tidak ada. Pada momen ini, Steve melihat foto Wilson bersama ibunya yang membuatnya teringat kembali ke masa lalu, tepat saat Wilson berpamitan untuk merantau. Di waktu itu, Steve sebenarnya melarang anaknya pergi, namun, Wilson berpendapat bahwa ia harus ke kota untuk mencari kekayaan. Saat mengenang masa lalu, Steve menemukan ponsel Wilson yang masih tertinggal di sana. Ia segera menghidupkan ponsel tersebut dan memeriksa daftar panggilan terakhir. Diketahui bahwa orang yang terakhir kali mengirim pesan adalah Desmond, yang dicatat sebagai anak dari bos besar. Karena penasaran, Steve mencoba menelepon Desmond, tetapi begitu telepon diangkat, ia cepat-cepat mematikannya. Ini membuat Steve merasa curiga terhadap sosok bernama Desmond. Untuk mencari tahu siapa Desmond dan keberadaannya saat ini, Steve pergi ke kasino tempat Charlotte bekerja. Di sana, ia diberi penjelasan bahwa Desmond adalah anak dari seorang bos mafia yang terkenal sangat suka bergaul dengan wanita. Selain itu, Charlotte juga menginformasikan bahwa baru-baru ini Wilson dilaporkan telah kehilangan sejumlah uang dalam judi dengan taruhan yang cukup besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari mana Wilson mendapatkan uang tersebut, mengingat pekerjaannya hanya sebagai kuli. Sebelum berpisah, Charlotte mengungkapkan bahwa Desmond sering menghabiskan malam di sebuah bar yang dimiliki oleh ayahnya yang terletak di pinggiran kota. Singkat cerita, Steve sampai di bar milik ayah Desmond dan berhasil masuk berkat lencana polisi yang masih digunakannya. Di sana, Steve akhirnya berjumpa dengan Desmond dan mengajaknya berbicara berdua. Dengan keterampilan intelijen yang pernah dimilikinya, Steve melakukan teknik sederhana untuk mengetahui apakah Desmond terlibat dalam pembunuhan anaknya beberapa waktu lalu. Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, jawaban yang diberikan Desmond terasa sangat tidak logis.
Yang paling mencolok adalah saat ia mengklaim tidak mengenal Wilson dan tiba-tiba mengancam akan menembak Steve jika tidak segera pergi. Hey, you're from? Ability, you're gonna get hurt. Oh, motherfucker! Pada pagi harinya, Steve menjadwalkan pertemuan dengan Ray untuk meminta beberapa hal penting. Pertama, ia mengembalikan pistol yang dimiliki Desmond dan yang sebelumnya ia ambil dengan paksa. Steve meminta Ray untuk melakukan pemeriksaan balistik guna memastikan apakah peluru yang menewaskan anaknya sama jenisnya dengan peluru di pistol tersebut. Ray yang mendengar permintaan itu hanya bisa berjanji akan melaksanakannya dan membawa hasilnya kepada Steve. Sebelum berpisah, untuk memudahkan Ray memberikan informasi mengenai hasil uji balistik, ia bertanya di mana Steve tinggal sekarang. Dengan percaya diri, Steve mengungkapkan bahwa ia sekarang menempati apartemen tempat anaknya yang sudah meninggal dulu tinggal. Setelah itu, Steve langsung pergi menemui seorang gangster yang sebelumnya ia bayar untuk memantau aktivitas yang dilakukan Charlotte. Gangster itu memberitahu bahwa Charlotte diam-diam menyimpan sejumlah besar uang yang tidak diketahui asalnya. 3 hari kemudian, Detektif Ray melakukan tindakan yang sangat tidak etis. Ia diam-diam mendatangi Desmond untuk memanfaatkan situasi yang menguntungkan. Ray meminta 2 pembayaran sekaligus agar masalah Desmond bisa terselesaikan. Yang pertama, ia meminta uang untuk memanipulasi hasil uji balistik agar menunjukkan bahwa peluru yang menyebabkan kematian Wilson memiliki jenis yang sama persis dengan peluru di pistol Desmond. Selain itu, ia juga memberi peringatan bahwa Desmond harus cepat menghabisi Steve sebelum sebaliknya terjadi. Steve dikenal sebagai polisi yang kejam dan memiliki reputasi besar dalam dunia kejahatan. Jadi, ia membagikan alamat tempat tinggal Steve agar Desmond bisa segera mengirimkan anak buahnya untuk menuntaskan Steve. Setelah memeras Desmond, Ray menghubungi ayahnya, Roger. Ia memberitahu bahwa anaknya telah terlibat masalah besar dengan seorang mantan polisi bernama Steve. Merespons nama tersebut, Roger terdiam sejenak, seolah tidak percaya akan kejadian ini. Tidak jelas apa yang terjadi antara mereka, tetapi tampaknya bos mafia tersebut sudah dapat membayangkan nasib anaknya dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan informasi dari Ray, Roger pun memanggil Desmond untuk membahas masalah ini. Roger bertanya, apa yang mendorong Desmond untuk membunuh Wilson, hingga merasa harus menghilangkan nyawa? Desmond menjawab bahwa ia merasa cemburu karena ayahnya lebih perhatian kepada Wilson ketimbang dirinya sebagai anak kandung. Jika dipikir-pikir, itu terdengar sangat tidak masuk akal. Namun ayahnya tidak perlu khawatir karena Desmond berjanji untuk segera membunuh Steve. Mendengar hal itu, Roger langsung melarang anaknya. Namun, karena Desmond dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, ia pun segera pergi dari sana. Beralih pada Steve, ia sedang mendatangi Charlotte untuk menanyakan secara langsung informasi yang sebelumnya didapat dari bos gangster. Tapi ketika hendak memberikan jawaban, Charlotte tiba-tiba saja menangis dan merasa menyesali tindakannya. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya Wilson mengaku baru saja menerima sejumlah uang yang cukup besar dari pekerjaannya sebagai pengedar narkoba. Dari situlah semua masalah mulai muncul. Hari demi hari, Charlotte menyaksikan Wilson yang semakin sering menghabiskan waktu di kasino, memboroskan semua uang yang diperolehnya. Karena tidak ingin uang Wilson terbuang sia-sia, ia pun memutuskan untuk secara diam-diam mengambil uang tersebut dan berencana memulai hidup baru bersamanya. Tujuannya adalah agar uang itu dikelola olehnya daripada terpakai di meja judi. Namun, ia tidak menyangka bahwa Wilson telah berbohong mengenai asal-usul uang itu, yang sebenarnya milik Desmond, anak seorang bos mafia. Mendengar penjelasan itu, Steve hanya memberikan nasihat agar Charlotte segera pergi sebelum Desmond mengetahui kebenaran ini. Singkat cerita, saat malam tiba, Desmond mengikuti saran detektif Ray untuk segera menghabisi Steve. Namun, ketika sampai di lokasi, Steve sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi dan langsung membakar mobil Desmond serta anak buahnya. Pagi harinya, Ray mendatangi Steve untuk memberi informasi mengenai hasil uji balistik. Tentu saja hasil yang diberikan adalah yang sudah dimanipulasi, menunjukkan bahwa peluru yang merenggut nyawa Wilson tidak sama dengan peluru yang ada di pistol Desmond. Karena tidak menemukan bukti yang jelas, Steve menyatakan niatnya untuk berhenti dan kembali ke desa. Dari sini, Ray secara diam-diam memberikan informasi itu kepada Desmond agar ia bisa menyerang Steve lagi bersama beberapa anggotanya. Singkat cerita, ketika sampai di desa, Desmond tidak menemukan Steve dan malah bertemu dengan Silly, ayah angkat Steve. Ia pun bertanya, di mana Steve sekarang? Silly menjawab bahwa Steve sudah lama tidak pulang.
Mendengar hal tersebut, Desmond merasa bingung hingga akhirnya melihat Steve yang tertembak membuat Desmond merasa puas dan segera meninggalkan tempat tersebut. Ia percaya bahwa targetnya telah tewas tanpa memeriksa keadaannya terlebih dahulu. Inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh anak bos mafia itu. Karena ternyata, Steve hanya mengalami luka ringan akibat serempetan peluru dan telah dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Steve dirawat oleh seorang jaksa bernama Olivia, yang merupakan sahabat lama Steve saat masih bertugas di kepolisian. Tidak lama kemudian, Detektif Ray juga tiba-tiba muncul dan berpura-pura bersedih atas apa yang menimpa Steve. Ia bertanya kepada Silly apakah dia berada di lokasi kejadian dan Silly menjawab bahwa ia hanya mendengar suara tembakan serta menemukan Steve tergeletak di halaman belakang. Kabar bahwa Steve masih hidup membuat Desmond semakin bingung tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Ray menjelaskan bahwa ini adalah alasan mengapa Steve sangat dihormati di kepolisian dan ditakuti di kalangan kriminal. Kini Ray tidak punya saran lain kecuali Desmond harus menemui ayahnya untuk mendapatkan solusi. Karena sudah kehabisan akal, Desmond kemudian mengunjungi ayahnya dan langsung dimaki habis-habisan. Roger sangat marah begitu tahu bahwa anaknya masih ingin membunuh Steve, padahal sebelumnya sudah dilarang. Perkataan kasar dari Steve membuat Desmond langsung marah dan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia meminta anggota timnya untuk mendatangi Karina demi membangun kemitraan baru. Secara diam-diam, ia mempunyai rencana untuk merebut kekuasaan dari kerajaan mafia ayahnya dan membunuhnya pada saat yang tepat. Selain itu, ia juga menginstruksikan anak buahnya untuk menghubungi Ray dan memintanya menghabisi Steve. Tidak lama setelah itu, utusan Desmond pun segera menemui Karina dan menawarkan untuk membeli produknya dengan harga yang cukup tinggi. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yakni ia harus menghentikan kerjasama dengan ayahnya dalam waktu 1 minggu. Mendengar hal tersebut, Karina langsung setuju dan berkomitmen untuk memenuhi permintaan Desmond. Dari situ, utusan Desmond segera menghubungi Ray untuk menyampaikan pesan yang diberikan olehnya. Sebagai pembayaran awal, Ray menerima uang muka sebesar 100.000 dan akan mendapatkan imbalan yang lebih besar jika Steve berhasil dibunuh. Di sisi lain, Desmond kembali ke desa untuk melampiaskan kemarahannya. Ia ingin Steve merasakan penderitaan yang mendalam. Karena itu, tanpa ragu, ia langsung menantang Swilly untuk menghabisinya. Singkat cerita, Steve akhirnya pulih dari kondisi koma dan tubuhnya mulai membaik. Ia terkejut ketika menemukan bahwa Olivia kini merawatnya dan bertanya, "Di mana kakek Swilly sekarang?" Belum sempat Olivia menjawab, tiba-tiba ia menerima berita bahwa polisi baru saja menemukan jenazah kakek Swilly yang telah tewas akibat tembakan. Setelah mendengar kabar tersebut, Steve langsung bangkit dari pembaringannya dan berniat untuk membalas dendam. Anak maupun ayahnya sudah dibunuh yang membuatnya kehilangan harapan untuk hidup. Ia hanya ingin satu hal, yaitu membalas dendam kepada Desmond dan menghancurkan kelompok mafia ayahnya. Keesokan harinya, ketika berada di rumah Olivia, Steve tiba-tiba menerima telepon dari Ray yang mengajaknya bertemu. Ray menginformasikan bahwa polisi baru saja merilis hasil penyelidikan yang dapat menjadi petunjuk penting mengenai kematian anaknya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dan segera terlibat dalam diskusi yang panas. Kemarin siang, saat pulang dari rumah sakit, Steve dihadang oleh 2 orang jahat yang berpura-pura menjadi polisi. Dari situ, ia yakin bahwa kedua orang itu merupakan utusan dari Ray yang berniat membunuhnya. Begitu menyadari bahwa rencananya telah terbongkar, Ray langsung menyerang Steve hingga akhirnya setelah berhasil mengalahkan Ray, Steve segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Desmond. Ia menyamar sebagai Ray dan memberitahu bahwa ia telah berhasil menghabisi Steve. Kini mereka harus bertemu di sebuah gudang untuk menyelesaikan transaksi terakhir. Singkat cerita, Desmond akhirnya tiba di gudang tersebut bersama 1 anak buahnya. Keduanya tidak menyadari bahaya yang akan menimpa mereka sampai pada saat yang kritis. Beralih ke Roger yang kini menerima video dari Karina yang membongkar niat busuk Desmond yang ingin menggantikannya sebagai pemimpin mafia. Ya, sejak awal Karina memang tidak tertarik untuk bekerja sama dengan Desmond dan memilih untuk tetap berpartner dengan Roger. Dan menyadari bahwa di kelompoknya terdapat benalu, Roger segera turun tangan untuk menghabisi semua anak buah Desmond. Singkatnya, pada malam yang larut, Steve datang ke rumah Roger untuk memberitahukan bahwa ia telah mengakhiri hidup Desmond.
Menurutnya, tindakan itu layak dilakukan karena Desmond sebelumnya telah membunuh anaknya dengan menembaknya di kepala. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana Steve tahu bahwa Desmond adalah anak Roger dan mengapa ia mengetahui tempat tinggal bos mafia ini? Setelah ditelusuri, Steve dulunya merupakan seorang polisi yang terlibat dalam praktik korup dan bekerja untuk Roger. Mereka sering berkolaborasi dalam mengembangkan bisnis ilegal yang dijalankan Roger saat ini. Namun, segalanya berubah ketika istri Steve meninggal akibat penyakit leukemia. Saat itu, Steve bertekad untuk mengakhiri semua aktivitas gelapnya dan pensiun dari kepolisian. Yang membuat Steve merasa kecewa adalah kenyataan bahwa Roger yang tahu Wilson adalah anaknya justru merekrutnya sebagai kurir narkoba. Meskipun telah diberikan perlakuan khusus, Steve merasa tidak terima karena rencananya untuk memulai hidup yang tenang terganggu oleh keputusan Roger. Singkat cerita, karena emosinya memuncak dan keduanya telah kehilangan anak, mereka pun terlibat dalam perkelahian. Meskipun Steve menderita luka tembak di beberapa titik vital dan mendekati ajal, ia diam-diam sudah memberikan semua bukti kejahatan Roger kepada Olivia. Sekarang, bos mafia tersebut hanya menunggu waktu sampai pihak berwajib tiba untuk menangkapnya. Kita beralih ke Charlotte yang terkejut saat mendengar berita kematian Steve dan penangkapan Roger. Ia langsung teringat pesan dari Steve agar segera melarikan diri. Dari situ, ia bangkit dari tempat tidur dengan niat untuk segera melaksanakan rencananya tersebut. Namun, tidak lama kemudian, seseorang muncul dan langsung menghabisinya. Ya, Karina datang pada waktu yang tepat untuk mengambil kembali uangnya yang dicuri. Ternyata, gudang yang dicuri Desmond di awal film adalah milik Karina. Inilah yang menjelaskan mengapa ia enggan menjalin kerjasama dengan Desmond untuk mengkhianati ayahnya. Tidak jelas bagaimana Karina dapat menemukan uang tersebut, tetapi yang pasti, ia berhasil mengembalikannya dan kini menjadi satu-satunya kelompok mafia yang masih bertahan di kota itu. Tamat, film pun berakhir.